Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani Aulina. Di sini saya akan membuat video dari jawaban soal ujian tengah semester pengantar komunikasi digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan ataupun informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Bentuk-bentuk komunikasi antara lain komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Tujuan komunikasi untuk mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antar individu atau antar kelompok. Contohnya, ketika kita melakukan komunikasi verbal biasanya melalui email atau pesan, dan untuk nonverbal biasanya dari gestur tubuh atau ekspresi wajah. Pesan komunikasi bisa dikategorikan dalam verbal dan nonverbal. Dan pada pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, misalnya melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tetapi menggunakan interpretasi dan logika, sehingga orang mampu memahami orang lain tanpa harus berbicara. Di era modern ini, sekarang jenis komunikasi nonverbal dipakai sebagai penguat komunikasi verbal. Seseorang tanpa sadar mungkin melakukannya. Ketika kita berbicara, beberapa organ gerak tubuh ikut bereaksi sebagai respon memperjelas apa yang kita sampaikan oleh kata-kata yang keluar dari mulut. Contohnya, ketika kita lupa, terkadang kita selalu memegang kepala. Lalu, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh? Menurut pribadi saya, pesan nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh jika disertai dengan komunikasi verbal. Karena jika hanya melakukan komunikasi verbal saja, kita lebih sering memahami kesalahpahaman antar pembacaan ketikan atau salah nada baca. Tapi ketika dengan adanya komunikasi nonverbal, kita bisa melihat ekspresi wajah lawan berbicara kita sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan pesan nonverbal baik saat melakukan pembelajaran jarak jauh ketika kita sedang mengadakan Zoom meeting atau presentasi online. Kita bisa menerapkan pesan nonverbal yaitu melalui gestur dan ekspresi wajah. Berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, menurut saya komunikasi yang baik dan efektif ketika kita menggunakan dua komunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Karena dengan menggunakan dua komunikasi secara bersamaan mengurangi kita dalam kesalahpahaman karena kita bisa mengetahui ekspresi wajah, gestur, dan nada bicara. Jadi menghindari salah paham akibat komunikasi. Untuk kuliah pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya kita sangat membutuhkan komunikasi verbal dan nonverbal. Akan tetapi tantangannya adalah di waktu yang sulit karena masing-masing punya keterbatasan waktu. Tapi solusi dari masalah tersebut bisa dengan mengadakan Zoom meeting pada seminggu atau 2 minggu sekali untuk membuka forum apa saja yang tidak dimengerti di dalam materi perkuliahan online. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.